Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'du. Amma ba'du. Seorang sahabat yang bernama Sa'labah bin Abdurrahman pernah disuruh oleh Nabi untuk mengambil barang yang memang akan dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di perjalanan tanpa sengaja sahabat ini melihat ada seorang perempuan sedang mandi lagi. Ya, tentu hal yang tidak disengaja. Sebagai manusia tentu sahabat Sa'labah ini ketika melihat pemandangan seperti itu kaget, dan sebagai seorang laki-laki tentu muncul rasa kelaki-lakiannya itu. Dan dia baru sadar bahwa apa yang dilakukan itu tidak baik, karena melihat ada perempuan yang sedang mandi. Setelah dia sadar apa yang dia lakukan, maka sahabat Sa'labah bin Abdurrahman langsung lari dan tidak henti-hentinya mengucap istighfar, mohon ampun karena tadi dia sudah melihat aurat, walaupun itu tentu sesuatu yang tidak disengaja. Akhirnya singkat cerita, Sa'labah ini karena merasa menyesal dan bersalah, beliau pergi ke sebuah bukit dan berdiam beberapa lama, sampai 40 hari, berarti 1 bulan 10 hari. Sa'labah tidak kembali ke Rasulullah, dan tentu baginda Nabi bertanya-tanya sekaligus khawatir, karena Sa'labah ini adalah sahabat yang paling dekat dengan Nabi juga. Maka dipanggillah sahabat Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib oleh Rasulullah. Kata Rasul, "Bro, kok sampai hari ini Sa'labah belum kembali? Padahal aku menyuruh dia untuk mengambil sesuatu yang memang aku butuhkan." "Sudah berapa lama itu ya Rasulullah?" "Sudah 40 hari. Aku merasa khawatir kalau terjadi apa-apa dengan Sa'labah. Coba kau cari di mana itu keberadaan Sa'labah." "Baik ya Rasulullah." Maka dua orang ini mencari dan bertemulah dengan seorang pengangon kambing, pengembala kambing. Kata Umar, "Mang, ada lihat Sa'labah enggak? Atau kau pernah lihat ada seseorang yang memang ke tempat ini?" Kata pengembala itu, "Ya, saya melihat seseorang. Dan dia itu saya perhatikan seperti orang yang kecewa, orang yang murung gitu, tidak ceria. Setiap hari dia tidak pernah berhenti untuk mengucap istighfar, mohon ampun kepada Allah. Saya tidak paham kenapa dia seperti itu." Kata Umar, "Coba kau tunjukkan di mana." Akhirnya dibawalah dua sahabat ini ke Sa'labah. Singkat cerita, ketika sampai, maka Umar, ya kita tahu sendiri kan, karakter Umar itu kan keras, jawara, bekas preman. Si Umar Caca. "Wih bro, kamu ini gimana? Disuruh Nabi, kok nggak kembali? Sampai Nabi khawatir, mengutus kami berdua untuk mencari engkau. Ada apa?" Kata Sa'labah, "Maafkan aku.
aku merasa bersalah, merasa berdosa, maka aku tidak berani untuk menjumpai Rasul. Apa kesalahan kamu? Jadi ketika di jalan saya waktu mau ngambil titipan Rasul, aku melihat seorang wanita sedang mandi. Tanpa sengaja mataku Wah. tertuju ke situ. Wah. Dia sebagai laki-laki, aku kan Lari. bingung gimana gitu. Tapi akhirnya aku menyadari bahwa perbuatan itu salah. Makanya aku merasa berdosa dan aku tidak berani untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudahlah, kata Umar, kamu pulang aja dulu. Kamu ceritakan kepada Nabi, Nabi pasti bijaksana dan akan memaafkan kamu. Enggak, saya tidak berani pulang. Saya belum begitu pantas untuk menemui baginda Rasulullah SAW. Maka sampaikan salam. Akhirnya karena dua sahabat ini juga tidak bisa memaksa, mungkin Umar berpikir kalau bukan karena Nabi, harus diseret ya kuai. Tapi ya apalah daya gitu. Akhirnya kembali dan menjelaskan kepada Rasul. Rasul manusia yang paling bijak, paling sabar dan memahami betul. Bagaimana kata Nabi? Kata sahabat, dia belum berani kembali, belum berani untuk menemui engkau ya Rasulullah karena malu tadi. Dia nanti akan kapan-kapan kalau sudah siap dia akan datang. Akhirnya ikhwan billah, ketika Rasul sedang sholat Isya berjamaah, sewaktu Rasul mengucap atau membaca Fatihah sampai di akhir ayat waladhdallin, itu samar-samar terdengar suara seseorang yang Rasul kenali. Ternyata suara itu adalah suara Salabah. Rupanya Salabah datang tapi tidak terang-terangan karena masih diliputi rasa bersalah dan takut. Nah, setelah selesai sholat, Rasul gembira dan juga ingin bertanya, ada apa dengan Salabah? Tapi Allah punya rencana yang lebih indah. Ketika selesai sholat, Rasul menemui Salabah dan ternyata Salabah itu dalam keadaan meninggal dunia. Artinya Rasul memang tidak sempat untuk bertanya. Salabah meninggal dalam posisi sedang sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Akhirnya, ikhwan billah, ketika saat-saat Salabah akan disolatkan, para sahabat bingung karena melihat waktu Rasul melewati jenazah Salabah, itu Rasul berjalan dengan cara jinjit. Tahu jinjit? Kayak jengkek ya. Iya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa ini? Apa kata Nabi? Aku berjalan melewati jenazah Salabah. Kenapa dengan cara jinjit? Karena di depan jenazah ini ratusan malaikat ikut menyolatkan. Dan aku tidak ingin melewati para malaikat itu. Itulah gambaran seorang sahabat Salabah. Hanya gara-gara ngintip saja. Tapi karena beliau langsung bertobat, banyak istighfar, maka Allah memuliakan Salabah dengan didoakan dan disolati oleh ribuan malaikat. Kesimpulannya ikhwan billah apa? Bahwa dosa yang kita lakukan, baik kecil atau besar, kalau kita bertobat, maka akan Allah ampuni, kecuali syirik. Yang kedua, apa yang terjadi dengan Salabah ketika dia mengintip orang yang mandi, itu kan bukan disengaja. Maka muncullah satu ucapan yang disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, an-nadratul ula laka wa nadratus tsaniyah alaika. Pandangan pertama artinya yang tidak disengaja itu adalah rizki atau nikmat yang Allah berikan. Tapi pandangan yang kedua itu alaika, laknat bagi kita. Semisal kalau kita melewati sebuah tempat tanpa sengaja ada wanita mandi, itu kan nggak dosa, tanpa disengaja, bilgoir kosdin, rizki. Tapi kalau kita niatin balik di akhirnya, namanya sudah
Laknat. alaika, sudah laknat, karena itu sudah diniati. Mudah-mudahan kita termasuk Sa'labah Amin. yang banyak bertobat, istighfar kepada Allah. Innallaha ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun atas segala dosa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.